Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di kelas webinar pada playlist REST API. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang Garuda API dengan framework Laravel. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya ya. Oke, mari kita mulai. Hal yang pertama kita lakukan yaitu kalian harus menginstal Composer terlebih dahulu. Setelah kalian menginstal Composer, selanjutnya kalian buka new terminal pada VS Code. Kemudian di sini karena saya memakai Laragon, saya akan masuk ke server Laragon. Jadi cd Laragon cd c. Kemudian langkah selanjutnya ini udah masuk ke direktori Laragonnya di www. Kemudian langkah selanjutnya kita create project dari framework Laravelnya dengan syntax dengan composer create project prefer this Laravel. Di sini saya akan mengenal Laravel 10. Kemudian ini baru namanya disesuaikan. Di sini saya akan menetapkan Garuda API. Kemudian kita enter. Selanjutnya dia akan meng-create project dari framework Laravel secara otomatis dari komposernya sendiri. Kita tunggu untuk prosesnya. Baik, di sini sudah tergenerate semua untuk project Laravel-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke folder Laravel yang baru kita generate. Kita open folder, kita cari folder Laravel-nya. Udah kita masuk. Selanjutnya kita harus setting konfigurasi dari env-nya pada project kita. Untuk meng-setting konfigurasi pada database, kita sesuaikan dengan apa dengan database yang kita punya. Di sini Laravel. Di sini saya akan ganti dengan API buku. Di sini saya udah buat API buku database dengan API buku. Kalian bisa create database di sini ya. Nanti ini klik kanan, klik new, di sini create new database. Kemudian selanjutnya kita akan membuat model dan migration dengan cara ini kita pastikan dulu masuk directory pada project kita. Selanjutnya kita bikin PHP artisan buat karakter model sama migration dengan menambahkan min-m. Dia akan membuat dua file. So, name-nya buku. Nah, sudah. Kalian bisa gini ya, tadi action controller model bisa gini langsung. Jadi saya ada yang kurang. Nah, selanjutnya kita ke migration terlebih dahulu. Nah, di migration ini dia akan secara otomatis nanti kita apabila kita migrate dia akan menambahkan tabel pada database kita, database yang sudah kita konfigurasi tadi. Dia akan menambahkan secara otomatis di database kita. Contohnya di sini saya akan membuat buku, kita hapus S-nya. Buku dengan ini schema create buku dengan yang di dalamnya skema ini itu field dari tabel buku ini. Jadi di sini ada primary key ID, ini timestamps yang ada create add sama update add-nya. Kemudian kita akan menambahkan
judul dengan string, dengan tipe data string, field judul, kemudian ada field penulis, kategori, sama stok. Untuk stoknya kita akan buat dia integer. Berikutnya kita beralih ke models. Ini sudah selesai, kita beralih ke models. Nah, di models kita dituliskan tabelnya dengan cara protected tabel. Dia akan membaca bahwa model buku ini memiliki tabel yang buku. Kemudian kita protected labelnya. Protected label ini bertujuan untuk agar kita bisa mengedit data pada field database tersebut. Kita mau mengedit data apa aja. Untuk yang ID kita kan nggak perlu mengedit karena dia kan udah auto increment. Kita hanya perlu mengedit judul, penulis, kategori, stok karena kita akan menambahkan data pada tabel menggunakan CRUD tadi. Berarti ini kita tambahin judul kategori, judul, penulis, kategori, sama stok. Ini udah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan migrate dengan cara php artisan migrate. Ketika kita akan migrate, dia akan otomatis menambahkan database yang ada di migration ini. Kita cek pada database kita refresh. Nah, di sini dia sudah ada field yang kita tambahkan pada migration tadi. Jadi dia otomatis menambahkan pada tabel, membuat tabel buku dengan field yang ada di migration tadi. Sudah, ini stok, sudah aman semua. Selanjutnya kita akan membuat controller. php artisan create controller dengan nama buku controller. Kita enter. Nah, di sini akan dapat file controller. Kita klik. Nah, fungsi dari controller sendiri itu dia isinya menjalankan proses API kita yang terdiri, misal kita akan mau mengambil data dari data semua buku pada tabel buku, atau enggak mengedit tabel buku atau menambahkan tabel buku, itu akan dijalankan pada buku controller ini. Caranya gimana? Caranya kita ke root dulu, terus kemudian klik api.php. Nah, di api.php ini kita kan membuat API CRUD nih. Kita buatnya di root api.php. Kemudian kita tambahkan root. Kita di sini awalnya kita akan mau mengambil data semua tabel. Maksudnya semua isi data pada tabel buku. Caranya kita bikin ini buku ini portfolio. Nah, di sini dia otomatis mengambil kontrolernya dengan function index. Jadi struktur codingnya di sini dia akan menggunakan metode get untuk mengambil URL dari buku ini. Ini URL nanti yang kita akan jalankan di Postman nanti dengan yang terdapat pada yang ada di buku controller dengan fungsi index. Jadi fungsi index ini itu fungsi index terdapat pada buku controller. Jadi nanti di buku controller kita akan mendeklarasikan function indexnya. Jadi public function index. Nah, jika kita sudah deklarasi, maka di api.php ini nanti bisa dipencet. Pencet kontrol, kemudian kita pencet. Selanjutnya kita akan ambil semua bukunya. Caranya dengan kita bikin variable data. Kemudian ini modelnya. Kita ambil modelnya dari model buku. Kemudian kita ambil semua data dengan cara method all. Selanjutnya kita return dengan response JSON. Return response JSON.
JSON. Isi dari JSON-nya kita buat ada status. Dia statusnya apabila berhasil dia akan true. Terus message-nya saya akan menampilkan list data buku. Kemudian untuk datanya sendiri, saya akan mengambil dari data yang sudah diambil. Nah, data ini berasal dari ini. Ini modelnya mengambil semua data pada database. Semua data pada tabel buku ini. Dah, kita coba caranya, kita mencoba di Postman-nya gimana. Kita pertama cek dulu root list. Kita cek listnya apa aja. Nah, di sini ada API buku. Kita akan mengambil API buku dengan metode get. Ini URL-nya nanti yang kita rujuk pada controller buku dengan function index dalamnya. Dan kita di Postman, sebelumnya kalian harus install Postman terlebih dahulu, terus kita tambah. Di sini kita run servernya dengan kita run dengan php artisan server. Nah, ini udah run. Kita copy ini link ini, kita copy, kita taruh sini dengan metode get ya. Ini karena metode get, kenapa? Soalnya di API kita deklarasinya dengan metode get. Kemudian di sini ditambahin API buku. Banyakkan root list tadi. API slash buku. Kita run. Nah, di sini udah berhasil, statusnya true. Di buku controller true dengan list data, message-nya list data buku. Datanya dia kosong karena belum ada inputannya, kosong. Ini udah bisa mengambil semua data. Kita save dulu. Langkah selanjutnya kita akan membuat fungsi create dari bukunya. Pertama kita di API terlebih dahulu. Caranya kita beli root. Metodenya kita memakai post. Jadi kan get untuk mengambil, sekarang post untuk menambahkan datanya. Ini tetap buku, dia beda metode, jadi nggak ada masalah untuk samanya. Misalkan beda metode. Kita controller class, kemudian ini fungsinya kita buat store. Udah selesai di sini. Terus kemudian kita bikin function store-nya, public function store. Nah, jangan lupa untuk menambahkan request di sini, karena kita nanti memerlukan request data dari user untuk penambahannya. Dan data awal kita di penambahan data, nanti untuk menambah data kan terdapat pada body ini di XX. Nah, kita memerlukan rules yang berarti kita akan mengisi tabel tersebut harus diisi semua, jenisnya, judulnya, kategori, stok itu harus terisi semua. Maka dari itu kita akan membuat rules terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Kita buat rules gimana kalau kita inputin jenis, judul dia ketika judul dia akan required berarti required. Nah, dan ini di semua field kategori, nulis kategori dan stok. Nah, pada stok kita kan buat integer pada field yang kita deklarasikan tabel tadi. Maka dari itu stok ini harus dimasukkan secara bentuk angka. Kalau dari user dia memasukkan dalam bentuk teks, maka salah. Maka dari itu kita akan untuk rulesnya di sini. Kita tambahin numerik. Udah selesai.
Rulesnya udah didapat, kita pakai validator untuk mengecek. Kita buat validator dengan kita ambil validator sketch, kita make, kita buat validatornya, kemudian kita ambil requestan semuanya dari datanya all dengan rules yang udah kita buat tadi. Ini kita sudah membuat validatornya. Sekarang kita akan mengecek validatornya. Jika validator itu salah, jika ada yang salah, fails, maka dia akan return response, berespon dalam bentuk JSON. JSON dia akan menampilkan error dari validatornya, errors, terus dengan tampilan error. Nah, sudah selesai validatornya di sini. Sekarang kita coba cek. Cara ceknya gimana? Ini kan API di sini rootnya buku dengan metode post. Jadi ini kita copy aja. Kita copy sampai sini, kita pakai post. Nah, kita coba body ya, terus ini di xww form encode form URL encode, kita send. Nah, dia udah tampil untuk validatornya. Jadi di sini validatornya katakan bahwa judul, penulis, sama kategori sama stok ini harus diisi, tidak boleh kosong. Jadi kita akan mengisi di sini. Kita klik, ini judul, ini penulis, kategori, stok. Misal kita akan mengisi ini dengan buku matematika, dengan penulisnya Faidil, kategorinya matematika, stoknya anggapnya 5. Coba kita cek ya, kalau dia teks, dalam bentuk teks, harusnya error send. Nah, dia error, stock field must be a number. Jadi dia filternya mintanya hanya angka, nggak boleh teks. Jadi kita yang bikin apa aja. Misal ini jadi 5, kita send. Oh, masih belum, karena kita belum menambahkan create pada tabelnya. Sekarang kita akan menambahkan create dengan cara kita manggil button bukunya, model buku maksud saya. Kemudian kita create buku create. Nah, create-nya dari mana? Dari requestannya. Kita berarti ini judul, field judul akan diisi dengan requestan dengan usernya. Jadi judul yang ini itu berdasarkan field pada tabel kita, berdasarkan ini judul. Sedangkan yang request judul yang di sini itu berdasarkan requestan dari postman-nya, dari key ini, gitu ya. Kita copy aja selanjutnya. Ini tulis, ini kategori, terus yang ini tuh stok, ambil stoknya. Kemudian jika sudah selesai, itu saya akan kembalikan dengan respon JSON lagi. Respon JSON, kita akan responkan JSON-nya dengan isi JSON-nya itu status, ada statusnya itu true, terus message-nya itu buku berhasil ditambahkan. Dan terus kita akan melakukan data yang sudah dibuat tadi dengan cara kita ambil data yang berisi dengan variabel data tadi. Variabel data itu saya ambil dari sini dengan isinya requestan tadi. Sekarang coba kita running pada postman-nya. Kita run pada postman. Nah, kita coba run ini, send.
Nah, dia udah tampil dengan status true. Message-nya buku berhasil ditambahkan. Ini datanya berisi dengan judulnya buku matematika, penulis yang sudah kita request. ID-nya ini auto increment tanpa kita masukkan request-nya di sini. Karena dia sudah termasuk primary key, jadi auto increment. Selanjutnya coba kita tambahin satu lagi data fisika. Fisika dengan stoknya 10. Kita send. Ini ID-nya jadi 2, ini sudah benar fisika. Habis itu coba kita run di sini. Seharusnya ini ada isinya. Nah, ini udah benar. Jadi ini kan awalnya get all book ini mengambil data semua data pada tabel buku. Ini udah benar ID, udah yang kita inputkan tadi. Di ini kita save dulu. Save. Ini create. Save. Setelah kita berhasil menggunakan create dan mengget semua buku, selanjutnya kita akan membuat agar dia menampilkan detail buku setiap ID-nya berdasarkan request dari ID-nya. Jadi di API nanti kita buat kita buat update dulu saja. Ini kita buat put untuk update put. Jadi get mengambil, post untuk menambahkan, put ini untuk mengupdate datanya berdasarkan kita pakai berdasarkan ID. Kita tambahin bentar lagi dengan ini update. Jadi kita bikin function di sini public function update. Jangan lupa untuk requestnya karena memerlukan request dari postman-nya, request sama ID. Nah, gimana caranya kita mencari ID pada datanya? Kita bikin variable data, kita panggil modelnya tadi buku, kemudian caranya itu memakai find ini berdasarkan ID. Ini dia akan memanggil data buku itu untuk mencari yang ID-nya itu berdasarkan yang dikirim dari postman-nya. Kalau dia mengirim 1, ini akan mencari data buku yang ID-nya 1. Kemudian kita cek dulu di sini. Apakah datanya itu ada? Jika data itu tidak ada, maka akan mereturn response. Respon JSON yang di dalamnya itu status sama dengan itu false dengan message-nya itu aku tidak ditemukan. Nah, kita cek sekarang kita cek di postman. Caranya gimana? Tadi kan API-nya kita bikinnya ini API/buku. Jadi API/buku. Sekarang berarti root-nya itu API/buku/ID yang kita masukkan. Jadi API/buku/ misal /4. Ini copy aja. Jadi kita buat baru. Kita simpan dengan put. Kita cek datanya, kita send. Dia akan merespon false. Statusnya false, message-nya buku tidak ditemukan. Tapi di sini untuk statusnya masih 200 hari, maksudnya 200 dia responnya oke jalan. Maka dari itu kita ubah statusnya menjadi not found. Kita ubah menjadi 401, 404. Kita koma ini kasih 404.
kita run lagi, dia akan statusnya berubah. Nah, 404 not found gitu ya. Selanjutnya, jika dia datanya ada, maka dia akan membuat rules tadi, harus ada ini, karena untuk memvalidasi dulu fieldnya ada apa belum. Kita copy aja dari atas soalnya sama. Dan selanjutnya jika udah diisi semua, maka dia akan update datanya. Jadi data update, kemudian isi array-nya itu kita akan masukkan datanya seperti tadi. Judul itu berdasarkan request judul tadi. Request judul. Nah, ini kita copy. Ini ada penulis, terus ada kategori sama stok. Kategori sama stok. Nah, dari codingan data update ini, dia prosesnya udah berhasil mengupdate dari database. Tapi kita akan menampilkan respon ke JSON-nya seperti apa. Maka dari itu kita akan return lagi respon JSON dengan isi itu statusnya itu true. Dia akan true dengan message-nya itu akan buku berhasil diubah. Kemudian datanya itu kita ambil dari variable data tadi. Nah, kita ambil dari sini untuk datanya. Isi datanya yaitu judul ini. Udah, ini return respon. Nah, kita coba sekarang. Jika di 4, dia akan menampilkan false, buku tidak ditemukan. Jika kita 1, kita cek tadi. 1 itu dia buku matematika. Kita ubah menjadi buku kimia misalnya. Nah, kita ubah. Coba kita nggak perlu masukkan body. Dia akan, nah, kembali lagi ke tadi. Harus kita inputin terlebih dahulu. Jadi judul jenis, maaf, penulis kategori stop. Misal kita akan edit ini jadi buku kimia, tulisnya tetap kategorinya kita ubah kimia misalnya. Stoknya kita ubah yang awalnya dia 5 menjadi 3. Kita ubah menjadi 3. Coba kita kirim, send. Nah, ini udah dia ada responnya, status true dengan message-nya buku berhasil diubah. Datanya sendiri kita ambil dari sini. Jadi di 1 buku kimia udah berhasil, stoknya udah berhasil diupdate juga 3. Kita cek, ini udah berhasil. Jadi dengan respon ini kita udah berhasil membuat update pada buku berdasarkan update pada data tabel buku berdasarkan ID buku. Kita save. Ini untuk update buku. Setelah kita berhasil update, selanjutnya kita akan bikin kita akan mengambil buku berdasarkan ID-nya. Misal di sini kan ada ID 1 dan 2. Nah, kita ingin mengambil detail dari ID 1 saja. Dan dulu kita di sini akan buat. Jadi ini tetap parameter buka ID, tapi di sini memakai metode get. Ini untuk fungsinya jangan sama ya, nanti error. Ini kita ubah menjadi show. Terus kita buat fungsinya itu show. Jangan lupa untuk parameternya ID. Nah, kita cari bukunya, data 9, ambil model buku, kemudian kita cari find berdasarkan ID. Selanjutnya kita cek
apakah data itu ada, kembali ke sini lagi, kita copy. Nah, jika data nggak ada, dia akan menampilkan respon ini. Kita coba terlebih dahulu, bukan slash 1 slash 5 slash, coba slash 5 dengan metode get. Udah benar, kita send. Oh, ini get all book tadi ya, jangan, kita bikin baru saja. Nah, kita buat baru di sini. 5. Kita get send. Dia akan menampilkan status false dengan message-nya buku tidak ditemukan. Selanjutnya, jika buku itu ditemukan, maka saya akan mengembalikan respon JSON seperti yang tadi. Saya akan mengembalikan respon JSON-nya. Respons. Bentar. Ini return respon JSON dengan datanya itu saya akan menggunakan statusnya itu true. Untuk message-nya sendiri itu dia detail buku. Kemudian datanya saya ambil dari data yang atas, dari sini sudah dia bisa memulaikan respon JSON-nya, nanti tampil pada JSON di Postman. Lalu kita ubah menjadi 1. Ketika aku mencari ID 1, dia akan menampilkan data berdasarkan ID yang dikirim dari URL-nya. Ini udah berhasil. Jika saya coba 2, dia akan menampilkan ID 2, data ID 2, buku fisika, file fisika. Udah, sini berhasil untuk kita berhasil detail bukunya. Bisa menemukan detail buku berdasarkan ID. Detail buku. Kita save. Create update udah berhasil. Create update. Create update yang belum delete. Selanjutnya kita akan buat delete-nya. Jadi di sini ada delete. Berarti ini kita ganti delete. Ini sama karena kita memerlukan ID untuk kita hapus. Berarti kita ubah menjadi destroy. Ini ubah menjadi destroy. Pada controller kita buat fungsinya. Function destroy dengan memberikan ID variable ID. Nah, bagaimana caranya menghapus? Di sini kita ambil dulu data bukunya. Kita bikin model bukunya, terus kita find seperti tadi ID. Kita lobet. Kemudian kita ambil data. Kemudian udah kita ambil find ID ini, kita panggil ini if empty. Jadi dia kalau nggak ada datanya, dia akan buku tidak ditemukan berdasarkan ID. Soalnya jika dia ada datanya, maka dia akan mendelete datanya. Ini simple. Jadi delete. Dari koordinat ini dia udah berhasil mendelete data berdasarkan ID yang dikirim. Tapi ini kan tidak ada respon pada sisi usernya. Jadi saya akan buat pengembalian respon agar bisa tahu jika sudah dihapus data tersebut. Saya akan melakukan respon JSON lagi. Message-nya
message-nya akan buku berhasil dihapus. Kemudian udah seperti ini aja, nggak ada data, karena datanya akan pasti nol kalau kita panggil data di sini. Terus ini jangan lupa untuk titik koma. Kita aplikasikan ke Postman. Oke, kita ambil sini, kita copy yang ini. Misal saya akan 5. Nah di sini di EPBHP dia kan metodenya delete dengan rootnya ke sini dengan fungsinya destroy pada controller buku controller. Jadi waktu di Postman-nya ini kita ubah menjadi delete, yang tadinya get menjadi delete, dan kita send. Dia akan tidak ditemukan karena tidak ada ID 5 pada data buku. Jika saya akan 2, ini kan udah ada, kita send. Nah, jawabannya statusnya true dengan message buku berhasil dihapus. Kita cek pada semua buku. Nah, buku dengan ID 2 akan terhapus karena kita udah eksekusi pada delete ini. Ini udah berhasil, kita delete. Dari sini kita berhasil mengimplementasikan CRUD API pada framework Laravel. Sebenarnya pada API.php ini kita coba PHP artisan root list. Nah, ini kan berdasarkan ini rootnya. Jadi yang kita deklarasikan pada API.php akan tampil pada root list ini. Sebenarnya ini itu sama aja dengan kita buat root API resource dari buku controller class. Nah, sama aja dengan ini. Jadi ketika ini kita komen, kita panggil di ini lagi. Oh ini salah, ini bukan controller main users gitu resource, berarti API resource / buku. Coba. Nah, sama aja dengan buku controller gini. Jadi yang kita deklarasikan tadi itu bisa pakai API resource ini, dia jadi satu. Jadi urutannya sama aja. Kita misal mau mengambil data bukunya, jadi dia ada di sini menggunakan metode get API buku pindah ke index. Dia memanggil fungsi index pada controller buku. Untuk store dia pakai post. Untuk ini mengambil detail bukunya, ini update-nya pakai put atau patch. Terus untuk delete-nya ini. Jadi sama aja, bebas menyesuaikan kondisi terserah kalian. Mungkin itu saja, itulah tutorial CRUD API kita hari ini. Pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang middleware pada framework Laravel. Apabila ada pertanyaan dan saran boleh komentar di bawah, dan jangan lupa share video ini ya. Sampai jumpa di kelas Webwonder selanjutnya.